Korang rasa apa penyebab netizen Indonesia dan Malaysia sering bergaduh di sosmed sekian lama? Korang percaya tak antara real life dan sosmed ternyata Malaysia dan Indonesia itu sangat akrab? Assalamualaikum korang. Apa kabar korang hari ini? Semoga korang semua baik-baik saja. Malaysia dan Indonesia adalah negara serumpun yang dianggap sebagai adik-beradik oleh netizen. Ini sebenarnya baik dah, tapi ada segelintir orang, entah itu dari Malaysia atau Indonesia, yang menjadi provokator untuk menghasut pemikiran warga Malaysia dan Indonesia supaya dua negara ini sentiasa bergaduh. Bahkan ada konten sampai ke tahap fitnah. Ini jelas bakal memburukkan lagi keadaan. Baik, di video kali ini kita akan melihat apakah penyebab Malaysia dan Indonesia selalu bertelagah dan bagaimanakah hubungan dua negara ini di kehidupan nyata. Sebelum tu korang boleh support tukang react dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Kenapa ya Indonesia dan Malaysia sering bertengkar? Banyak dari kamu yang bertanya-tanya, kok bisa ya Indonesia sama Malaysia selalu ada aja hal yang dipermasalahkan? Ternyata ada beberapa hal yang membuat kedua negara tersebut sering berseteru. Pertama, masih bangsa serumpun. Karena Indonesia dan Malaysia bagaikan kakak dan adik, maka wajar kalau keduanya suka bertengkar. Kedua, banyak irisan budaya. Karena keduanya banyak budaya dan seni yang hampir sama, maka banyak juga saling klaim tentang budaya seperti lagu, makanan, dan tarian. Ketiga, sejarah. Sejarah Malaysia dan Indonesia memang sering bertengkar. Hal ini karena memang Indonesia tidak setuju dibentuknya Malaysia dan terjadi konfrontasi. Keempat, Malaysia sering menganggap remeh. Karena banyaknya TKW dan TKI yang bekerja di Malaysia, maka sebagian besar orang Malaysia sering menganggap remeh Indonesia. Kalau menurut kamu bagaimana? Berapa ramai konten kreator Indonesia yang jadikan Malaysia sebagai sasaran utama untuk mencela, menghina, memfitnah, memprovokasi. Tak henti-henti, setiap hari ada saja yang baru. Ya, ini memang relate sekali. Banyak sekali konten kreator dari Indonesia yang menghina, mencaci, memaki, memfitnah Malaysia. Maybe itulah salah satu dorongan atau semangat aku untuk melakukan video-video keberadaan yang sebenarnya di Malaysia itu bagaimana. Sebab saya adalah salah satu orang Indonesia yang tengah hidup di Malaysia dan mencari rezeki di Malaysia. Padahal pada kenyataannya kita Indonesia yang tergantung atau bergantung pada Malaysia. Kenapa aku boleh cakap begitu? Ada berapa juta rakyat Indonesia yang berada di Malaysia secara tidak resmi atau secara ilegal mencari duit di Malaysia. You imagine berapa kerugian Malaysia? Tahu nggak perbedaan gaji kuli bangunan Malaysia dan kuli bangunan Indonesia? Tahu nggak kerja di Singapura 4-5 kali lipat gajinya daripada kerja di negara ringgit, ya. Sampai dosen universitas di negara ringgit resign, mengundurkan diri, ya, rela kerja jadi tukang cleaner, ya, pembersih kakus, pembersih jamban, bersihin kotorannya orang Singapura demi gaji 10.000 ringgit, ya. Banding-banding kok sama Indonesia. Lu banding-banding itu sama Singapura, sama Jepang, Amerika, lebih gede gajinya gitu loh. Buat konten banding. Nggak lihat itu harga makanan di Malaysia berapa, ya. Ayam gepuk Pak Gembus itu 100.000 di sana, ya. Di negara sendiri cuma 25-35 ribu, 3 kali lipat tuh makanan di sana tuh harganya, ya. Minyak diesel aja sudah 25.000 rupiah 1 liter harga asli, ya. Nggak kuat lagi itu negaranya subsidi itu, dan utangnya banyak, ringgitnya sekarang sudah jatuh, ya. Buat konten baru kerja di negara sebelah aja buat konten begini, banding cari muka, ya. Nggak ada warga Malaysia itu yang kerjanya di Singapura macam ini buat konten-konten banding-banding. Singapura kayak begini, gajinya kayak begini, nggak ada. Nggak berani. Kalau bikin konten-konten banding-banding nanti diserbu sama netizennya sana yang baper, ya.
Orang kerja di Amerika, kerja di Jepang, kerja di Korea, kerja di Eropa aja gak pada yang banding-banding. Ini kerja di Malaysia nih, saya lihat ini kok banyak sekali oknum-oknum yang suka banding-bandingnya, heran ya. Dan kadang-kadang banding-bandingnya itu terkesan mencari muka berlebih-lebihan begitu. Gak usah cari validasi lah, gak usah cari muka kepada warga tempatan. Warga Malaysia sendiri banyak yang kerja di negara orang kok, jadi babu juga di sana. Indonesia ini suka memburukan negaranya berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia dan salah satunya mengenai kata atau kalimat dalam bahasa Melayu yang saya pun tidak tahu diawali oleh siapa sehingga hoax ini masih beredar sampai sekarang. Kalimat perkosa bumi. Itu anggapan kebanyakan orang Indonesia untuk push up dalam bahasa Melayu di Malaysia. It is totally wrong. Even perkosa itself only used in Indonesia. Dan yang parahnya lagi, seperti ini masuk buku. Iya, di buku. Jadi ada salah satu buku saya yang saya punya, di bagian padanan kata bahasa Indonesia dan Malaysia yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Jadi memang bukan hanya di Google ya, bukan hanya di dunia maya yang tersebar hoax tersebut, di buku juga ada. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang menganggap itu benar. Oke, baik, saya coba tampilkan salah satu komentar yang teman saya balas mengenai hal ini. Yang kedua, mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam karena memang bukan ranah saya mengenai hal tersebut. Padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, negara tukang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan oke, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Oke, yang ketiga yaitu belum dewasa. Saya kira orang dewasa ini terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Untuk saya pribadi, memburukan orang lain merupakan sebuah kerugian karena tidak berguna dan hanya mempermalukan diri sendiri bahkan orang lain. Oke, terkait ini pun sama, gue ingat salah satu guru gue pernah bilang kalau misalkan kita datang ke Malaysia terus orang Malaysia sebut kita ini orang Indon, kita ini harus marah karena itu adalah singkatan yang menghina, merendahkan kita sebagai orang Indonesia, katanya gitu. Dan akhirnya perspektif itu kayak melekat di pikiran gue, dan waktu itu pertama kalinya gue ketemu orang Malaysia dan dia sebut gue ini orang Indon, ya gue langsung bilang jangan Indon, Indo aja. Tapi singkat cerita, ketika gue berteman dengan orang Malaysia, teman Malaysia gue itu nanya, kenapa dengan singkatan Indon ini kayaknya orang Indonesia nggak suka. Terus gue bilangin lah, gue jelasin kalau misalkan singkatan Indon itu kayak gini. Terus gue nanya, baiklah, kenapa orang Malaysia kok singkatan Indonesia itu jadi Indon, kenapa nggak Indo aja gitu. Nah akhirnya teman Malaysia gue itu bilang kalau misalkan singkatan Indon di kalangan orang Malaysia itu memang udah terbiasa dari dulu-dulunya kayak gitu dan tidak ada maksud merendahkan atau menghina, itu memang betul cuma singkatan sahaja. Dan lambat laun kebukti juga, gue sering ngedenger orang Malaysia mereka sebut singkatan Indonesia itu jadi Indon, mereka tuh beneran ngomong dengan intonasi yang biasa-biasa aja, dengan intonasi yang ramah, intonasi yang baik ketika mereka sebut Indon, bukan dengan intonasi yang mereka sebut Indon tuh kayak menghina, merendahkan, gak kayak gitu. Terima kasih warga Malaysia. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Oke, viral 2-3 hari ini berkaitan dengan orderan dari negara luar daripada Indonesia, pesanan khususnya makanan daripada Malaysia, daripada Singapura dan juga daripada Filipina. Jadi alang-alang saya dah berada dekat satu acara ini, aksi dapat ojol ni, saya nak cari okay, satu ataupun dua orang pemandu ojol untuk saya jumpalah apa yang dia nak cakap, apa yang mereka nak kongsikan berkaitan dengan pesanan daripada luar pada Indonesia. Jadi ceritanya udah 2 hari nih ya, bang saya dapat orderan food itu dari orang Malaysia. Itu pas dapat order langsung dibilang makanannya
boleh bawa pulang dan bagi-bagi ke teman-teman ojol. Sehat selalu, kita dari Malaysia katanya gitu. Terima kasih warga Malaysia. Kemarin, tepatnya di jam 6 ya, saya dapat orderan GrabMart. Dia pesannya waktu itu kemarin tuh beras. Dan kebetulan dia chat, dia bilang berasnya itu untuk saya untuk dibawa pulang. Dia bilang dari Malaysia untuk bagi-bagi ke teman-teman ojol. Itu aja. Ya saya sih sedikit terbantu dan banyak teman-teman juga yang hari ini mendapatkan orderan food dari saudara-saudara kita di Malaysia dan untuk dibagi-bagi ke saudara-saudara kita ojol yang ada di sini. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Mana-mana kita saudara, di sini Indonesia Malai, di mana-mana kita saudara. Hidup Rakyat Indonesia, Merdeka Mahasiswa. Salam hormat, hari ini Wakil Gerakan Mahasiswa serta Masyarakat Sivil hadir di hadapan Kedutaan Republik Indonesia untuk bersolidariti dengan kawan-kawan. 400 individu dilaporkan telah pun ditahan semasa demo DPR semasa 25 Ogos 2025. Kami menyatakan solidariti tertinggi dan memohon agar kebebasan segera diberikan kepada mereka. Kami mengecam tindakan aparat polisi yang menggunakan kekerasan bukan sahaja kepada demonstran tetapi juga kepada jurnalis. Kami sifatkan tindakan ini sebagai satu bentuk pengkhianatan kepada prinsip demokrasi di Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Bang, kenapa Indonesia benci Malaysia? Siapa bilang? Siapa? Yang gak suka perdamaian itu berarti dia orang-orang Israel. Yang masih bocah, yang belum pengalaman, kurang jauh mainnya. Itu, kita serumpun coy. Rakyat Malaysia dengan Indonesia ini jangan sangat tak bergaduh. Kadang-kadang berdebat pasal batik, kadang-kadang berdebat pasal rendang, kadang-kadang berdebat pasal Upin dengan Ipin. Memang tak habis-habis bergaduhnya tu. Tapi bila Indonesia ditimpa musibah, semua tu hilang. Kita tetap bersatu seperti adik dan juga abang. Buktinya sekarang ada gerakan untuk support rakyat Indonesia melalui Grab. Mereka order makanan guna Grab semata-mata nak support peniaga kecil di Indonesia. Ada yang kupon derma, ada yang buat doa bersama, semuanya dengan satu tujuan iaitu nak tunjukkan yang kita ni prihatin. Inilah baru kita kata makna persaudaraan Nusantara. Kita mungkin dua negara tapi hati kita tetap bersama. Kami seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar Indonesia cepat sembuh. Doa kami sentiasa bersama dengan kalian. Okay, isu Malaysia gaduh dengan Indonesia ni kan memang sampai kiamat takkan habis. Dia tak ada siapa yang betul, dia tak ada siapa yang salah. Sebenarnya dua-dua sama je. Dua-dua ego. Malaysia ada ego dia, Indonesia pun ada ego dia. Untuk someone yang dah bergaul dengan orang Indonesia and orang Malaysia, sebenarnya perangai dua-dua sama. Memang betul. Macam adik-beradik sebab dua-dua sama. Orang Malaysia cakap, kenapa media Indonesia asyik keluarkan berita tentang Malaysia je? Asyik-asyik nak bandingkan dengan Malaysia. Padahal Malaysia pasport nombor 3 je. Nombor 2 yang Singapura. Kenapa tak bandingkan dengan Singapura? Orang Indonesia pula cakap, kenapa media Malaysia ni asyik-asyik sebut nama Indonesia? Kalau tak sebut nama Indonesia, tak sah hidup, tak lengkap hidup. Sekarang ni kan asyik-asyik nak bergaduh, lagi-lagi dalam threads. Sebelum nak masuk threads, aku kena ready dulu. Aku kena tenangkan fikiran, tenangkan hati. Ready belum nak masuk threads ni? Okay, memang ada orang cakap kita ni gaduh dalam social media je, in real life kita baik. Okay, memang betul. Tapi janganlah lebih-lebih sangat. Buat apa nak gaduh? Kita negara serumpun. Dalam dunia ni tak ada negara lain yang seserumpun macam kita. Korang tahu tak negara lain macam Myanmar, Laos, Thailand, Kemboja, diorang pun ada isu-isu pasal budaya ni juga. Minggu lepas aku call dengan kawan aku dari Myanmar. Kawan tempat kerja lama aku sebab dulu aku kerja office kan. And then kawan Myanmar aku ni tanyalah, "Oh Syah, sekarang you dekat company mana?" Dan aku cakap, "Oh saya sekarang dah tak kerja oil and gas lah. Saya lebih ke content creation. Tapi follower saya banyak dari Indonesia lah." Lepas tu aku cakap, "Tapi biasalah, Malaysia dengan Indonesia ni ada gaduh-gaduh sikit pasal budaya." Lepas tu aku tanya dia, "Myanmar ada macam tu tak?" Lepas tu dia kata ada. Dia kata orang Myanmar banyak tak puas hati
sebab orang Thailand banyak cakap budaya ini daripada negara Thailand. Dia kata makanan kauso itu sebenarnya asal daripada Myanmar. Lepas tu cucuk sanggul yang Thailand pakai itu sebenarnya asal daripada Myanmar juga. Lepas tu dia kata songkran tu sebenarnya asal daripada Myanmar juga, cuma nama lain lah. Dia kata terkenal dekat Thailand sebab Thailand pandai promosikan tourism diorang dekat negara barat. Lepas tu cakap sama. Aku yang excited sebab rasa macam sama dengan Malaysia dengan Indonesia. Itu sebab aku dengar daripada side dia Myanmar. Tapi kalau aku tanya orang Thailand, mesti orang Thailand cakap asal dari negara juga. So aku tahu Indonesia dengan Malaysia ni dalam social media je gaduh-gaduh, tapi bila jumpa depan-depan baik je, hormat each other. Tapi kalau boleh kurang-kurangkan lah hormat juga dekat social media. Indonesia Malaysia itu udah kayak kakak adik ya, yang di rumah itu berantem terus, rebutan rendang, rebutan batik, rebutan pacu jalur. Tapi pas udah di luar rumah ada yang nyenggol, ada yang nyolek, langsung maju paling depan ya, langkahin dulu mayat gua. Jadi sama banget kayak gitu guys ya. Ternyata semua hal ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya adalah rasa kemanusiaan kita ternyata bisa dilihat ya. Rasa persaudaraan Indonesia Malaysia bisa terlihat di situ ya. Gue bikin konten gue sebelumnya membahas tentang netizen Malaysia yang order makan Gojek untuk Indonesia. Rame banget komennya. Kamu lihat aja ya. Komen itu orang Malaysia semua yang memang anggap kita tuh kayak saudara. Memang saat kita ejek-ejekan, saat kita bully ya, saling bully, tapi pas saat salah satu kesusahan tuh saling bantu. Apalagi sekarang ada kabar gembira juga ya, kalau di Malaysia udah disahkan undang-undang ojol terbaru, di mana itu undang-undangnya bagus banget, menguntungkan para ojol di sana ya, untuk kesejahteraan mereka. Sekali lagi selamat. Kalau memang ini bisa bermanfaat buat kalian juga, jangan lupa ya, kita apresiasi sama-sama ya. Indonesia Malaysia itu satu rumpun, satu saudara. Orang Malaysia ini sampai nangis gara-gara orang Indonesia. Setelah puas liburan di Indonesia, tibalah waktunya mereka pulang. Tapi mereka nggak nyangka bakal dapat ucapan seperti ini dari orang Indonesia. Kita sudah selesai selama di Jakarta sama di Bandung. Bila ada yang tak senang di kawasan sini, mohon itu mohon maaf ya, doakan dah. Maaf. Kami pun sama. Semua selamat sampai Malaysia. Amin. Boleh kalau ada murah rezeki, datang lagi. Ya, pasti. Momen sederhana tapi bikin haru. Dari sini kelihatan kalau hubungan Indonesia dan Malaysia itu kayak adik kakak. Kadang ribut tapi sebenarnya saling sayang. Jadi begitulah tadi VT menunjukkan keakraban Malaysia dan Indonesia di dunia nyata. Saling bantu-membantu dan saling support ibarat adik-beradik. Cuma kadang terdapat segelintir manusia di sosmed yang suka pada perpecahan, membawa narasi kebencian, dan paling top kokori. Hari-hari buat konten memburukkan Malaysia. Yang bagi dia panas pun warga Indonesia sendiri. Kalau akaun Malaysia, saya tak jumpa lagi orang macam kokori. Semoga beliau dibersihkan hati agar melihat Malaysia di sisi positif dan membawa Malaysia dan Indonesia saling bersilaturahim. Jadi, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.